Selamat datang di Cafe Visi, tempat di mana kita tidak sekadar membaca atau menyaksikan, tapi mempelajari dan mengelaborasi. Apapun itu. Saya Via, mitra berpikir Anda yang akan menarik benang merah dari bola ruwet di hadapan kita. Dan saya Fai, yang oleh Cafe Visi dipasrahi untuk memastikan semua teori dalam bola ruwet itu bisa, dan layak, diterapkan di dunia nyata. Hari ini, Vi, meja redaksi kita kedatangan dokumen yang judulnya saja sudah bikin saya mau minta kopi langsung 2 cangkir. Judulnya memang sangat akademis, Fai, perancangan model podcast integratif berbasis preferensi digital sebagai strategi diseminasi gerakan ayah teladan Indonesia dalam kurung Gati di Kabupaten Blora. Penulisnya adalah Faisal Himawan, seorang penyuluh KB. Tapi, jangan tertipu oleh jargon birokrasinya. Di balik judul panjang itu, tersimpan sebuah bom waktu sosiologis yang sedang kita duduki bersama. Bom waktu? Itu istilah yang dramatis untuk sebuah proposal program pemerintah daerah. Maksudmu bom waktu anggaran? Atau sekadar proyek asal Bapak senang? Bukan keduanya. Ini tentang krisis fatherless di Indonesia dan bagaimana birokrasi kita, dengan segala niat baiknya, seringkali gagal total dalam menjinakkannya karena menggunakan peralatan yang usang. Dokumen ini bukan sekadar rencana bikin video YouTube, Fai. Ini adalah kritik tajam terhadap cara negara berkomunikasi dengan para ayah. Kita akan membedah bagaimana penulis menggunakan teori inovasi Matt Ridley, psikologi Gathering Priya Parker, hingga neuroscience untuk merancang ulang intervensi sosial di Kabupaten Blora. Oke, bisa difahami. Saya tertarik dengan bagian kritik tajamnya. Biasanya laporan pemerintah itu isinya sugarcoating. Kalau ini berani jujur, berarti layak kita bedah sampai tulang-tulangnya. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari premis dasarnya, Indonesia sedang darurat peran ayah. Dalam dokumen ini, dikutip data pemutakhiran penataan keluarga tahun 2025, PK25, yang menunjukkan 25,8% anak Indonesia tumbuh dalam kondisi fatherless. 1/4 populasi anak? Tunggu. Definisi fatherless di sini apa? Apakah ayahnya meninggal, bercerai, atau cuma Bang Toib yang nggak pulang-pulang? Itu pertanyaan krusial. Fatherless di sini mencakup spektrum luas, dari ketidakhadiran fisik berupa kematian, perceraian, hingga, dan ini yang paling berbahaya, psychological fatherlessness. Ayahnya ada di rumah, fisiknya duduk di sofa, tapi jiwanya absen. Tidak ada interaksi, tidak ada emosi, tidak ada kelekatan. Fenomena ayah patung. Ada tapi tiada. Tepat sekali. Dan dampaknya bukan main-main. Riset eksternal dari UNICEF dalam Adolescent Health Profile 2024 mencatat bahwa 33% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dengan bunuh diri menjadi salah satu penyebab kematian utama. Ketidakhadiran figur ayah sebagai secure base berkorelasi linear dengan kerentanan ini. Dokumen juga menyebutkan risiko kenakalan remaja dan kriminalitas yang melonjak pada anak tanpa figur ayah. Oke, masalahnya valid dan mengerikan. Negara punya solusinya kan? Program Gati itu? Ada, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Gati. Secara konsep, program ini bagus, mengubah peran ayah dari sekadar pencari nafkah, breadwinner, menjadi pengasuh aktif. Tapi, Fai, coba tebak berapa persen jangkauan program ini di Kabupaten Blora? Blora itu kabupaten yang cukup besar ya. Kalau program prioritas nasional, harusnya minimal 50% lah. Atau kalau jelek-jeleknya, 20%?
Kamu terlalu optimis. Datanya menunjukkan, dari 302.622 keluarga sasaran, yang terjangkau baru 6.089 orang. Itu setara dengan 2,01%. Hah? 2%? Itu bukan jangkauan, itu namanya hampir tidak ada. 98% sisanya kemana? Apakah penyuluhnya mogok kerja? Bukan mogok kerja, tapi salah jam tayang. Penulis melakukan needs assessment yang sangat teliti terhadap 471 responden. Ini data daging pertamanya. Penulis menemukan adanya asimetri temporal. Penyuluhan konvensional dilakukan saat jam kerja dinas, pagi sampai sore. Sementara, coba perhatikan preferensi waktu santai para ayah di Blora ini, malam hari 76,65%, sore hari 12,74%, siang hari 8,92%, dan pagi hari hanya 1,70%. Pagi hari cuma 1,7% saja? Jadi selama ini penyuluh KB datang pagi-pagi, semangat 45, tapi audiensnya kosong? Atau yang datang hanya ibu-ibu lagi, atau lansia. Target utamanya, para ayah usia produktif, sedang di sawah, di pasar, atau di kantor. Data pekerjaan responden menunjukkan variasi dari petani, wira swasta, sampai PNS. Mereka sibuk mencari nafkah, yang ironisnya adalah tantangan utama keluarga. 46,71% responden mengeluh masalah ekonomi. Jadi, memaksakan penyuluhan tatap muka di jam kerja adalah bentuk pengabaian terhadap realitas sosiologis warga. Kita mau mengajari mereka jadi ayah yang baik, tapi kita mengganggu waktu mereka mencari nafkah. Ini klasik. Birokrasi minta rakyat menyesuaikan diri dengan jadwal negara, bukan negara melayani jadwal rakyat. Jadi, inovasi ini lahir dari keputusasaan terhadap metode lama yang mandul itu? Betul. Penulis menyadari bahwa untuk menaikkan angka 2,01% itu, dia tidak bisa menambah jumlah penyuluh KB atau memaksa penyuluh KB lembur tiap malam keliling desa. Itu tidak skalabel dan tidak manusiawi. Dia butuh mesin yang bisa bekerja saat penyuluhnya tidur dan bisa diakses saat ayahnya santai. Oke, solusinya podcast alias video podcast. Terdengar klise sebenarnya. Semua orang sekarang bikin podcast. Apa bedanya ini dengan sekadar rekam ceramah lalu upload ke YouTube? Nah, disinilah kecerdasan analisisnya. Penulis tidak sekadar ikut tren. Dia membedah preferensi format informasi warga Blora. Data menunjukkan, minat pada video obrolan santai atau podcast 58,60%, minat pada video ceramah atau pidato resmi 18,26%. Warga Blora, yang 42%-nya pengguna aktif TikTok, sudah muak dengan format instruksional satu arah. Mereka ingin engagement, kehangatan, dan hiburan. Penulis menggunakan landasan teori Innovation as Recombination dari Matt Ridley. Fai, kamu pernah baca buku Ridley, How Innovation Works? Sekilas. Intinya dia bilang bahwa inovasi itu bukan eureka moment, iya kan? Tepat sekali. Ridley berargumen bahwa inovasi adalah proses evolusi, bukan revolusi. Inovasi terjadi ketika ide-ide berhubungan seks, ideas have sex, istilah yang agak provokatif tapi akurat. Maksudnya, inovasi terbesar seringkali bukan penemuan teknologi baru,
melainkan penggabungan atau rekombinasi dari teknologi atau konsep yang sudah ada untuk menciptakan nilai baru. Contoh klasik yang disebut Riddle adalah mesin uap. Thomas Edison atau penemu mesin uap tidak menemukan komponennya dari nol. Mereka menggabungkan atau merekombinasi pengetahuan tentang tekanan udara, mekanisme piston, dan pemakaran yang sudah ditemukan orang lain sebelumnya menjadi satu sistem yang bekerja. Oke, jadi dalam konteks Blora, apa yang dikawinkan? Penulis mengawinkan dua entitas yang biasanya terpisah. 1. Metode penyuluhan kelompok, luring atau tatap muka kekuatannya adalah kedalaman emosi, high touch, tapi lemah di jangkauan. 2. Distribusi digital, daring asinkron kekuatannya adalah jangkauan luas, high tech, dan akses 24 jam, tapi seringkali terasa dingin atau berjarak. Inovasinya bukan pada alatnya, kameranya atau YouTube-nya, tapi pada mekanisme rekombinasinya. Model ini dinamakan acara mendengar dekat. Penulis tidak meniadakan pertemuan tatap muka. Dia justru menggunakan pertemuan tatap muka di kampung KB sebagai dapur produksi. Tapi, hasilnya dikemas dan didistribusikan secara digital untuk konsumsi massal di jam prime time, malam hari. Acara mendengar dekat? Akronimnya agak maksa ya, khas plat merah. Tapi mekanismenya gimana? Jangan bilang cuma pejabat ngobrol sama warga yang manggut-manggut. Justru sebaliknya. Mekanismenya dirancang untuk memecahkan kebekuan komunikasi ayah-anak. Penulis merancang format diskusi silang, cross-parenting discussion. Pesertanya adalah 8 ayah dan 8 remaja. Tapi kuncinya, remaja yang hadir bukan anak dari ayah yang hadir. Hah? Disilang? Kenapa? Bukankah tujuannya memperbaiki hubungan dengan anak sendiri? Ini strategi psikologis yang brilian. Bayangkan kalau kamu remaja, disuruh curhat jujur tentang kelakuan bapakmu di depan bapakmu sendiri, disorot kamera, ditonton orang sekampung. Berani? Gila aja. Pasti saya akan bohong. Bilang, bapak saya baik kok, padahal dalam hati kesal. Atau kalau saya jujur, pulang ke rumah bisa perang dunia. Nah, itu namanya hambatan psikologis atau rasa tidak aman, lack of psychological safety. Dengan menyilangkan peserta, ayah A bertemu remaja B, hambatan itu runtuh. Remaja B bisa curhat jujur. Saya sebel kalau bapak saya main HP terus pas makan. Ayah A yang mendengarkan tidak merasa diserang secara personal sehingga defensif, karena yang ngomong bukan anaknya. Dia bisa mendengarkan dengan objektif. Oh, ternyata anak remaja itu perasaannya begitu ya. Jangan-jangan anak saya di rumah juga begitu. Wah, cerdik. Jadi ini semacam simulasi atau cermin. Ayah belajar empati lewat anak orang lain, tanpa risiko konflik langsung. Betul sekali. Dalam teori Albert Bandura, ini disebut vicarious learning, pembelajaran observasional. Para ayah belajar perilaku baru bukan dengan disuruh, tapi dengan mengamati interaksi orang lain. Dan bagi penonton di rumah, ribuan ayah lain yang nonton di YouTube, efeknya juga sama. Mereka melihat model interaksi yang aman dan terbuka, yang memicu neural coupling atau sinkronisasi syaraf di otak mereka. Mereka ikut merasakan kelegaan remaja yang didengar, dan ikut merasakan kelembutan ayah yang mendengarkan. Oke, konsep silangnya saya beli. Itu masuk akal. Tapi eksekusinya gimana? Mengumpulkan 16 orang, bapak-bapak dan remaja-remaja, dalam satu forum itu resep untuk kekacauan.
Bapak-bapak biasanya dominan, suka memotong pembicaraan, suka menceramahi. Remaja biasanya diam, main HP, apatis. Siapa yang bisa mengendalikan kebun binatang ini? Disinilah peran penyuluh KB bertransformasi. Dalam model ini, penyuluh tidak lagi menjadi penceramah, tapi menjadi fasilitator. Penulis mengadopsi konsep generous authority atau otoritas yang dermawan dari Priya Parker, penulis buku The Art of Gathering. Fai, kamu tipe orang yang kalau bikin acara suka bilang, santai aja, ngalir aja, terserah tamu mau ngapain? Iya dong. Chill host. Biar tamu nyaman, gak kaku. Menurut Priya Parker, chill host itu adalah bencana. Parker bilang, being a chill host is an abdication of your responsibility. Menjadi tuan rumah yang terlalu santai sama dengan menelantarkan tamu Anda. Kenapa? Karena ketika tuan rumah tidak memegang kendali, kekuasaan akan diambil alih oleh tamu yang paling dominan. Dalam konteks forum ayah remaja, kalau fasilitatornya santai, diskusi pasti akan dibajak oleh bapak-bapak yang paling cerewet dan merasa paling benar. Remaja akan tenggelam. Tujuan acaranya pun jadinya gagal. Benar juga. Jadi generous authority itu gimana? Jadi diktator? Bukan diktator, tapi pelindung. Otoritas yang digunakan untuk melindungi tamu-tamu Anda. Dalam model acara mendengar dekat, penyuluh KB harus berani menetapkan aturan main yang ketat. 1. Sesi mendengar. Bapak-bapak, 10 menit ke depan adalah waktunya remaja bicara. Tugas Bapak hanya diam, menyimak, dan mengangguk. Dilarang memotong, dilarang menasihati, dilarang menyanggah. Tahan keinginan itu. 2. Sesi validasi. Bapak A, silakan ulangi apa yang barusan dikatakan remaja B. Jangan ditambahi opini Bapak. Cukup ulangi untuk memastikan Bapak paham. Ini memaksa ayah untuk mempraktikkan responsive listening atau mendengarkan responsif. Biasanya ayah mendengarkan untuk menjawab atau listening to reply. Di sini, mereka dipaksa mendengarkan untuk memahami atau listening to understand. Itu susah loh, buat bapak-bapak Indonesia. Ego sektoralnya tinggi. Masak mau? Disuruh diam untuk dengerin anak ingusan? Susah, tapi justru itulah tontonan yang menarik. Ketegangan menahan ego itu, dan momen ketika akhirnya ayah berhasil mengerti perasaan remaja, itulah drama yang edukatif. Priya Parker juga menekankan pentingnya purpose atau tujuan yang spesifik dan bisa diperdebatkan, disputable purpose. Tujuan acara ini bukan sekadar silaturahmi, itu membosankan. Tujuannya adalah membongkar tembok bisu antara ayah dan anak. Dengan tujuan setajam itu, fasilitator punya legitimasi untuk memotong pembicaraan yang melenceng. Maaf Pak, cerita Bapak soal panen padi menarik, tapi tidak relevan dengan perasaan anak Bapak. Kita kembali ke topik. Sadis. Tapi efektif. Itu bukan sadis, Fai. Itu generous. Dermawan kepada seluruh peserta lain agar waktu mereka tidak terbuang sia-sia mendengarkan satu orang lantur. Dan hasilnya? Sebuah konten podcast yang padat, emosional, dan penuh insight. Bukan video seremonial pejabat. Oke, saya mulai teryakinkan dengan formatnya. Tapi saya mau balik ke data lagi. Apakah benar masyarakat butuh ini? Tadi kamu bilang tantangan utama adalah ekonomi, 46%. Jangan-jangan mereka nonton ini cuma buat hiburan,
tapi besoknya balik lagi pusing mikirin utang, dan lupa sama anaknya? Itu skeptisisme yang valid. Masalah ekonomi memang dominan. Tapi, ada satu data di needs assessment yang disebut penulis sebagai jeritan sunyi. Lihat tabel 3.8 tentang tantangan terberat dalam keluarga. 1. Masalah ekonomi, 46,71%. 2. Anak remaja susah diatur kecanduan HP, 28,66%. 3. Ayah atau suami terlalu sibuk kerja, jarang ngobrol dengan anak, 14,01%. Angka 14,01% ini kelihatannya kecil. Tapi ingat, penulis menggunakan teknik survei yang hati-hati untuk menghindari social desirability bias atau kecenderungan responden menjawab yang baik-baik saja agar terlihat normal. Mengakui bahwa suami saya tidak pernah ngobrol sama anak atau bapak saya cuek adalah aib. Fakta bahwa 14% responden berani mengakuinya secara terbuka mengindikasikan bahwa angka realnya jauh lebih besar. Ini adalah fenomena gunung es. Dan korelasi antara poin 2, anak kecanduan HP atau susah diatur, dengan poin 3, ayah jarang ngobrol, itu sangat kuat, kan? Anak lari ke HP karena bapaknya sibuk. Tepat sekali. Ini adalah lingkaran setan. Ayah kerja keras karena ekonomi, poin 1. Akibatnya jarang ngobrol, poin 3. Akibatnya anak lari ke HP dan jadi susah diatur, poin 2. Intervensi model podcast ini mencoba memutus rantai itu di tengah. Kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah ekonomi, itu ranah dinas lain. Tapi kita bisa memperbaiki kualitas interaksi di sela-sela kesibukan itu. Konsep 4S dalam pengasuhannya Siegel dan Brisson yang dikutip penulis menjadi relevan. Safe, seen, should-had, secure. Banyak anak di Blora merasa safe, fisik aman, makan cukup, tapi tidak merasa seen, terlihat atau dipahami emosinya oleh ayah. Podcast ini mengajarkan ayah cara membuat anak merasa seen hanya dengan percakapan 10 menit yang berkualitas. Efisiensi waktu lagi ya. Karena ayah sibuk, mereka butuh metode pengasuhan yang padat karya. Dikit tapi nendang. Tapi Vi, saya harus nanya soal teknis di lapangan. Pertama, sinyal dan kuota. Kita bicara Blora, bukan Jakarta Selatan. Apakah petani di pelosok Randu Belatung atau Jati punya kuota buat streaming YouTube durasi 30 menit? Penulis menyadari itu. Makanya strateginya adalah omnichannel. Konten utama memang di YouTube. Tapi, tim produksi juga membuat potongan-potongan pendek, mikrokonten, durasi 1-2 menit. Video pendek ini ukurannya kecil, ramah kuota, dan mudah disebar via WhatsApp Group. Data menunjukkan penetrasi WhatsApp sangat tinggi. Di desa, info bansos, info pengajian, semua lewat WhatsApp. Podcast ini menumpang jalur distribusi itu. Strategi ini disebut penulis sebagai menyiasati disonansi temporal dengan mobile marketing. Video dikirim jam 7 malam saat ayah sedang santai buka WhatsApp. Pertanyaan kedua, soal privasi. Tadi kan remaja curhat. Meskipun itu bukan bapaknya sendiri, tapi kan satu kampung mungkin kenal. Itu kan anaknya Pak Joko, kok ngomong gitu? Apa tidak malah jadi gosip? Itu risiko real. Makanya proses editing menjadi filter etika terakhir. Penyuluh KB sebagai editor harus membuang bagian yang terlalu spesifik membuka aib atau terlalu sensitif. Fokus konten harus pada pembelajaran universal, bukan pada drama personalnya. Selain itu, briefing praproduksi sangat krusial.
Peserta harus paham bahwa ini untuk edukasi publik. Informed consent wajib ada. Ketiga, keberlanjutan. Program pemerintah seringkali hangat-hangat tahi ayam. Semangat pas launching atau pas ada lomba, habis itu mati suri. Siapa yang menjamin podcast ini tayang rutin? Bikin konten itu capek loh. Ini tantangan terbesar. Penulis merekomendasikan agar produksi konten ini masuk dalam SKP atau sasaran kinerja pegawai penyuluh KB. Jadi, bikin konten bukan hobi sampingan, tapi tugas pokok. Alih-alih penyuluh ditarget jumlah kunjungan rumah yang seringkali dimanipulasi datanya, lebih baik ditarget jumlah konten edukasi yang diproduksi dan di-share. Ini perubahan mindset birokrasi dari activity-based ke output-based. Wah, kalau itu disetujui BKKBN Pusat, itu revolusi. Penyuluh jadi konten creator resmi negara. Dan kredibilitas mereka tinggi. Ingat data tadi? Penyuluh KB adalah narasumber paling dipercaya, 29%, jauh di atas pejabat, 6%. Masyarakat lebih dengar omongan mas-mas atau embak-embak maupun embok-embok penyuluh KB mereka daripada, misalnya, pidato menteri di TV. Misalnya loh. Oke, Vi. Kita sudah bedah dari hulu ke hilir. Dari data Vaterles yang bikin miris, kegagalan birokrasi yang salah jam tayang, sampai solusi inovatif yang menggabungkan psikologi dan teknologi. Apa takeaway utama buat pendengar kita? 1. Jangan lawan arus waktu. Program sebaik apapun akan gagal jika melawan ritme hidup target audiensnya. Pindahkan layanan ke jam prime time warga, malam hari, bukan memaksa warga datang di jam dinas. 2. Inovasi itu rekombinasi, tidak perlu alat canggih. Gabungkan kehangatan tatap muka dengan jangkauan digital. Gunakan WhatsApp, gunakan YouTube, gunakan apa yang sudah ada di tangan warga. 3. Otoritas yang dermawan, kita butuh lebih banyak pemimpin dan ayah yang berani memegang kendali bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi ruang dialog agar yang lemah yaitu anak atau remaja bisa bersuara. Dan pesan buat para ayah di Blora, dan seluruh Indonesia, yang mungkin mendengarkan ini. Menjadi ayah teladan itu tidak harus menunggu jadi kaya atau punya banyak waktu. Cukup 10 menit di malam hari. Taruh HP, tatap mata anak, dan dengarkan. Just listen. Itu langkah awal revolusi di ruang keluarga Anda. Sepakat. Dokumen karya Faisal Himawan ini adalah blueprint harapan. Tinggal bagaimana eksekusinya. Terima kasih sudah menyimak Cafe Visi. Teruslah mempelajari, teruslah mengelaborasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.